Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Applied Biology, yaitu pada mata kuliah Biologi Terapan dengan dosen pengampu Bapak Bilyardi Ramdan, MSc. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu biologi terapan? Kedua, bidang pekerjaan biologi terapan. Ilmu yang mendukung biologi terapan. Keempat, keminatan atau fokus pada kurikulum biologi terapan. Dan yang kelima, mata kuliah yang ada di program studi biologi terapan. Apa itu biologi terapan? Biologi terapan merupakan ilmu yang mempelajari tentang sesuatu dari makhluk hidup dan sekaligus mengaplikasikannya dalam kegiatan hidup atau perilaku atau hidup dari suatu makhluk hidup. Bahasan berikutnya yaitu tentang bidang pekerjaan dalam biologi terapan. Bidang pekerjaan dalam biologi terapan. Pertama, ada scientist at company atau ilmuwan di perusahaan, di mana karir atau profesi berbasis biologi dan perusahaan pun sangat banyak membutuhkan. Pekerjaan yang dilakukan bisa dilakukan di laboratorium ataupun lapangan. Contoh pekerjaan ilmuwan yang berada di laboratorium yakni menganalisis mikroba pada makanan dan obat, uji bahan sampel, uji kandungan pada bahan, dan uji produk lainnya. Sedangkan ilmuwan di lapangan itu memiliki tugas seperti merencanakan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, inventarisasi bahan di suatu daerah, analisis kondisi lingkungan, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan pada bidang ilmuwan di perusahaan. Nah, yang kedua yaitu medical scientist ya, atau ilmuwan medis. Nah, pekerjaan medis tidak selamanya dikaitkan dengan jurusan analisis kesehatan, biomedis maupun dokter, tetapi jurusan biologi pun juga memiliki peluang untuk menapak jenjang karir sebagai ilmuwan. Nah, yang ketiga yaitu international scientist atau ilmuwan internasional. Menjadi seorang ilmuwan internasional merupakan hal yang sangat membanggakan tentunya. Manfaat menjadi seorang ilmuwan yaitu menjadi populer, jelas, dalam dunia saintis serta mampu menghasilkan hak paten. Nah, menjadi ilmuwan internasional pun bisa dimulai dari mengikuti riset dengan dosen sewaktu masih menjadi mahasiswa, atau beberapa mahasiswa juga sering melakukan program pertukaran pelajar atau magang di laboratorium di kampus maupun di perusahaan luar negeri. Contohnya di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan institusi swasta lainnya. Dunia ilmuwan sangat luas, mulai dari rekayasa genetika, biologi sintesis, konservasi, bioteknologi, forensik, taksonomi, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi ilmuwan juga bisa dilakukan oleh seorang dosen melalui dana hibah atau mengajukan proposal penelitian ke lembaga tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu teacher atau menjadi guru. Nah, menjadi seorang guru atau pengajar biologi banyak dari lulusan pendidikan biologi. Namun dari jurusan biologi non-pendidikan atau biologi murni juga bisa menjadi seorang guru. Selain guru di sekolah, lulusan biologi juga bisa menjadi pengajar di tempat bimbingan belajar atau di bimbel. Nah, yang kelima yaitu lecturer atau bisa menjadi seorang dosen. Mengabdi menjadi seorang dosen di perguruan tinggi adalah karir yang cukup sangat bagus bagi lulusan biologi terapan. Nah, bidang pekerjaan dalam biologi terapan lainnya yang keenam ada entrepreneur atau seorang wirausaha. Nah, pemanfaatan ilmu biologi untuk entrepreneur banyak dilakukan oleh lulusan biologi terapan. Dengan mempelajari biologi yang sesuai dengan minatnya, maka akan menghasilkan sebuah terobosan di perusahaan tersebut atau berwirausaha tersebut. Nah, contohnya seperti ide bisnis yang dihasilkan seperti membuat jasa pelatihan budidaya anggrek dan jamur, membuat formula tertentu untuk keperluan pertanian dan peternakan, membuat alat yang dibutuhkan oleh petani, fotografer alam dan satwa, dan masih banyak hal yang lain yang bisa diaplikasikan melalui berwirausaha dari biologi terapan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu laboratory analis atau seorang analis di laboratorium. Nah, bekerja menjadi seorang analis laboratorium adalah contoh bidang pekerjaan yang sangat berkaitan dengan biologi yang juga sangat digemari. Dengan berbekal banyak pengetahuan seperti biokimia, molekuler,
dan mikrobiologi. Maka kemampuan analisis lulusan biologi bisa bekerja di berbagai laboratorium seperti BPOM, laboratorium analisis kesehatan, laboratorium uji bahan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada laboratori teknisian atau teknisi laboratorium. Nah, teknisi laboratorium ini merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan biologi juga untuk menyiapkan segala keperluan yang dilakukan di laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu menjadi seorang konsultan atau konsultan. Nah, menjadi seorang konsultan pada umumnya yaitu bisa melalui bidang biologi yang sifatnya freelance. Contohnya, profesi yang berkaitan dengan biologi di bidang konsultan yakni sebagai konsultan lingkungan dan konservasi. Konsultan perusahaan yang berkaitan dengan R&D atau Research and Development, kemudian menjadi konsultan rancangan serta data penelitian, itu bisa. Nah, kemudian yang ke-10 menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Jelas ya. Dan yang terakhir yaitu sebagai writer atau seorang penulis. Menekuni kepada karir menjadi seorang penulis dalam bidang lulusan biologi itu sangat menjanjikan. Tulisan bisa berupa buku, artikel lepas, artikel majalah, jurnal penelitian, atau content writer di website. Itu bisa dilakukan di bidang biologi terapan. Nah, kemudian ada ilmu apa saja sih yang mendukung dalam biologi terapan? Nah, diantaranya yang pertama ada ilmu hortikultura, yang kedua yaitu farmakolognosi, yang ketiga kehutanan, keempat serikultura, yang kelima piscikultural, dan yang keenam ada peternakan. Keminatan atau fokus pada kurikulum biologi terapan. Yang pertama yaitu ada mikrobiologi, kemudian bioteknologi, lalu teknologi pangan. Kemudian teknik biomedis, teknik kimia. Pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan mata kuliah apa yang ada di program studi biologi terapan. Mata kuliah yang ada di program studi biologi terapan, yang pertama ada bioteknologi, kedua bioteknologi konvensional, ketiga fermentasi, 4 bioteknologi pupuk hayati, 5 kultur jaringan, 6 molekuler, 7 rekayasa genetika, 8 antibiotik monoklonal, dan yang terakhir ada bioetika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.